Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mamang Dodi di sini. Di video kali ini, Mamang akan merangkum sebuah film yang berjudul Hanger yang dirilis pada tahun 2023. Masih baru ya? Dadakan, haranet keneh malah. Hihi. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang chef wanita pedagang kaki lima yang berambisi untuk mengalahkan chef nomor 1 di dunia. Pasti seru ya film pokoknya mah. Gimana keseluruhan ceritanya? Penasarin? Tanpa banyak ngocoblak lagi, jadi langsung cekidot. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah dapur restoran mewah yang dinamai Hanger, milik seorang chef yang bernama Chef Paul. Ini rarainya. Beliau merupakan seorang chef yang sangat terkenal, sehingga dirinya selalu disewa untuk memasak suatu hidangan oleh para penjabat, artis, dan orang-orang kaya lainnya. Kemudian kita akan diperkenalkan kepada seorang wanita cantik yang sedang memasak kue tiaw di sebuah kedai. Wanita tersebut bernama Aoi, yang secara kebetulan kedainya itu sedang dikunjungi oleh salah satu anak buahnya Chef Paul yang bernama Ton. Di sini Ton sangat terpukau dengan rasa kue tiaw yang dimasak oleh Aoi, sehingga dirinya merasa Aoi sangatlah cocok menggantikan salah satu rekannya yang baru saja dipecat oleh Chef Paul sendiri. Maka dari itu ia pun mengajak Aoi dengan memberikan kartu nama Hanger untuk bekerja di sana bersamanya. Pada awalnya ia acuh dengan ajakannya Ton tersebut. Namun setelah mendapatkan informasi dari temannya ketika saat ngerumpi, Aoi pun semakin penasaran dan menggali informasi lebih dalam lagi tentang restoran Hanger milik Chef Paul tersebut dengan menanyakan kepada Bang Google. Yang dimana di sini Aoi mulai bisa melihat masa depannya untuk menjadi orang yang istimewa, yang tidak hanya ngajentul alias monoton menjadi seorang tukang kue tiaw saja. ฮังเกอร์เป็นอาหารสำหรับความหิวโหยทำให้เราเป็นคนที่คุณอยากเป็นแค่คนธรรมดา Keesokan harinya ia pun menerima tawaran Ton dan lalu berangkat menuju restoran Hanger, yang dimana tempatnya itu berada di atas gedung yang membuat Aoi tingkah wong desonya muncul ketika melihat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan tiba-tiba ขอโทษค่ะ คิดว่าไงวะ Dan ternyata tidak hanya Aoi saja yang melamar pekerjaan di sana. Di sini ia harus seleksi terlebih dahulu melawan salah satu kandidat yang akan bersaing dengannya, di mana salah satu kandidat tersebut merupakan lulusan sekolah kuliner yang jam terbangnya jauh lebih berpengalaman dibandingkan dengan Aoi yang hanya tukang kue tiaw saja. Kemudian Chef Paul pun menyuruh mereka berdua memulai seleksinya dengan memasak nasi goreng. วอก่อ Yang pada akhirnya Chef Paul lebih memilih nasi goreng khas kampung buatan Aoi yang dihidangkan seadanya, ketimbang nasi goreng yang terlihat mewah buatan si kandidat yang terbuat dari nasi anget, sehingga teksturnya terlihat beye dan berminyak. Tak terima dengan hal itu, si kandidat pun murang-maring dan merengek kepada Chef Paul sambil mengejek nasgor buatan Aoi dan menyombongkan dirinya bahwa ia lulusan sekolah kuliner. Hingga akhirnya, mamam tadi cabok. Setelahnya, Aoi pun dinyatakan resmi diterima bekerja menjadi anak buahnya Chef Paul, meski dirinya akan merasakan tekanan yang sangat luar biasa dan dituntut untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Selanjutnya, kemudian Chef Paul menugaskan Aoi untuk mengiris daging, serta memasaknya dengan tingkat kematangan sempurna seperti yang diinginkan oleh Chef Paul.
Aoi yang belum berpengalaman, ia pun di sini mencoba hal tersebut sampai berkali-kali karena gagal. Sehingga dirinya harus mendapatkan bentakan dan makian dari Che Paul untuk menguatkan mentalnya si Aoi ini. กูบอกว่าอย่าเลื่อยสุกไปแล้วกูบอกมึงชัดเจนแล้วนะวันนี้อยากเป็นคนพิเศษ Serasa gak kuat dan mentalnya, Don Aoi pun memutuskan untuk pulang saat itu juga sambil berurai air mata. Dan ketika di saat belum naik lift, tiba-tiba di sini Aoi berpikir kembali untuk melanjutkan impiannya dan tidak ingin harapannya pupus begitu saja. Maka dari itu, ia pun kembali ke dapur untuk mempelajari hal tersebut sampai sepanjang malam. Keesokan harinya, Ton dan kawan-kawan pun dibuat terkejut dengan Aoi yang ternyata sampai tertidur di dapur. Di mana di sini ketika Che Paul datang, Aoi pun langsung menunjukkan bahwa dirinya telah berhasil memanggang daging sesuai yang diinginkan Che Paul. Setelahnya, Ton memberikan sebuah kain untuk Aoi membersihkan tangannya yang penuh dengan luka akibat cipratan minyak panas. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat di sana sedang diadakan acara pertemuan yang dihadiri oleh banyaknya para penjabat dan orang-orang penting lainnya di Thailand, di mana mereka mengundang Che Paul dan tim hangernya untuk memasak hidangan spesial yang bertemakan daging dan darah. Dan di sini kita akan diperkenalkan kepada seseorang pengusaha restoran bernama Tuan Tos. Setelah semua tamu berkumpul, acara memasak pun dimulai. Di mana di sini Aoi mulai berunjuk kebolehannya dari hasil latihan jeripayahnya kemarin. Aoi pun nampak tegang dan gelisah ketika dirinya disaksikan oleh semua para penjabat yang ada di sana dengan semua mata tertuju padanya. Setelah sukses memanggang daging, di sini Tuan Tos nampak tertarik kepada bakat Aoi dalam memasak. Sehingga ia memberikan kartu namanya kepada Aoi yang barangkali suatu saat Aoi tertarik untuk bekerja sama dengannya. Keesokan harinya, Ton mengajak Aoi untuk berbelanja membeli bahan-bahan mentah. Yang ternyata bahan-bahannya itu diambil langsung dari para nelayan ataupun para petani. Sehingga makanan-makanan yang dimasak oleh Che Paul tersebut sangat berkualitas yang membuat orang-orang kaya dan orang penting lainnya di sana sangat mengagumi masakannya. พี่ตนดูเสร็จก็พูดไปพี่เขาดีเนาะ ให้ราคาดีด้วยนะ แต่ว่ามีข้อเมื่อก่อนมากับเชฟ Setelahnya mereka pun kembali menjalani aktivitasnya di dapur. Di mana di sini Aoi nampak kebingungan harus mengerjakan pekerjaan apa. Kemudian ia pun bertanya kepada Che Paul tentang hal itu. Namun Che Paul menugaskan dirinya untuk mencuci piring, menyapu dan mengepel saja, dikarenakan dirinya hanya bisa memanggang daging saja. Tak terima dengan hal itu, Aoi pun langsung kuku lutut kepada Che Paul. ซอยผักแบบแบร์ให้ดูสิ เร็วขึ้นอีก เร็วขึ้นอีก นอกจากผัด Selanjutnya kita akan melihat betapa populernya si Che Paul ini. Sehingga Che Paul dan tim hangernya kembali diundang untuk memasak di acara pesta bagi anak-anak orang kaya di Thailand. Di mana di sini Ton dan kawan-kawan lainnya merasa bahwa mereka tidak lebih dari seorang pembantu yang sama sekali tidak dianggap penting bagi Che Paul sendiri. ไม่เป็นใครก็สนใจพวกเราหรอกตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของเมนู Di keesokan harinya, Aoi datang berkunjung ke tempat kediaman Ton untuk belajar memasak. Di mana di sini hubungan mereka semakin erat ketika mereka merasakan kenyamanan yang tiada tara saat mereka meremas-remas masakan yang sedang diolahnya itu. Dan terjadilah. Kembali ke dapur. Saat mereka sedang sibuk memasak, tiba-tiba saja Che Paul yang baru saja datang mencurigai salah satu anak buahnya yang telah mencuri bahan-bahan makanannya. Pada awalnya di antara mereka di sini gak ada yang mau mengaku sama sekali. Namun ketika Che Paul mengeluarkan ancaman, akhirnya salah satu dari mereka mengakui perlakuannya itu. Alhasil ia pun langsung dipecat. ไป เ
Suatu ketika, Chef Paul dan tim hangernya pun kembali mendapatkan undangan memasak untuk seorang pengusaha konstruksi, di mana di sini terlihat dari raut wajah beliau dan sang istri nampak sedang mengalami semacam tekanan dan banyak masalah. Namun tanpa harus ikut campur urusan pribadi mereka, Chef Paul dan timnya pun harus fokus menyajikan hidangan spesial sesuai yang mereka inginkan. อร่อยมากเลยค่ะ Dan di saat menyajikan hidangan sup, di sini Chef Paul kembali murang-maring ketika mengetahui sup tersebut terdapat campuran udang. Yang ternyata anak dari pengusaha itu memiliki alergi terhadap udang, yang jika ikut termakan oleh anak tersebut tentunya nyawa jadi taruhannya. นี่มึงไม่รู้เหรอมึงทำซุปพลาด ลูกสาวบ้านนั้น Hal itu ternyata sengaja dilakukan oleh Pak Daang yang merupakan asistennya Paul sendiri, di mana di sini ternyata Pak Daang merasa iri terhadap pencapaian yang diraih oleh Chef Paul, dan tentunya ia pun langsung dipecat secara tidak hormat oleh Chef Paul sambil kuku lutut. Tapi tiba-tiba ไม่มีวันนี้ผิดเชฟเร็วพี่มาดิ Chef Paul pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, kemudian Aoi berinisiatif untuk memasakkan kue tiaw buatannya sendiri untuk Chef Paul yang sedang berada dalam rumah sakit. Dan dari sini kita akan mulai mengetahui sosok si Chef Paul ini dari curhatannya. Di sini ia pun bercerita bahwa dulu waktu kecil ibunya seorang pembantu di rumah orang kaya. Paul kecil sering melihat mereka memakan roti yang diolesi oleh butiran-butiran hitam yang membuatnya menjadi penasaran. Hingga akhirnya Paul kecil pun nekat mencicipi makanan tersebut. Namun sebelum mencicipi, sang majikan keburu mempergokinya. Dan karena hal itu, sang ibu pun harus dimarahi dan dipaksa bekerja tanpa gaji untuk melunasi hutang makan makanan dalam toples kecil tersebut. Dan di saat membereskannya, Paul kecil pun dibuat terkejut ketika mencicipi rasa makanan tersebut rasanya ternyata tidak enak. Yang mana makanan tersebut diketahui harganya sangatlah mahal, yang diperuntukkan orang kaya saja yang mampu membelinya. Sadar jika apa yang mereka makan menunjukkan status sosialnya, Paul pun terdorong untuk menjadi seorang chef yang terkenal, supaya mereka orang-orang kaya merangkak memintanya memasak untuk mereka. ข่าวอีรถเฮี้ยๆนะเชฟที่ทำให้พวกคนรวยนะกูจะทำให้ทุกคนหิวกู Sepulangnya dari rumah sakit, Aoi pun dikejutkan dengan sang ayah yang jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan ketika saat berada di rumah sakit, ia pun dibuat lebih terkejut lagi 100 kali lipat. Hehe. Dimana ketika ia melihat berita tentang kasus bunuh diri yang dialami oleh pengusaha konstruksi di awal tadi, yang ternyata mereka sedang terlilit hutang dalam jumlah yang tidak main-main. Dimana si pengusaha ternyata sengaja ingin memakan makanan enak bersama keluarganya, sebelum akhirnya menembak istri dan anaknya, kemudian menembak dirinya sendiri. ดูเหมือนว่าอาหารของพวกเราจะเป็นอาหาร แล้วพวกเราก็เสิร์ฟซุปน้ำก๊อกสด Selanjutnya, tim Hanger pun kini mendapatkan undangan untuk ikut berburu bersama para penjabat, di mana mereka melakukan perburuan secara ilegal terhadap satwa yang dilindungi. Sehingga ketika Aoi merasa ini sudah keterlaluan, ia pun memilih untuk mundur daripada harus melakukan sesuatu yang melanggar hukum, meskipun tugas mereka hanya memasak saja. ๆงั้นออยลาออก Setelahnya, di sini Aoi memutuskan untuk menghubungi Tuan Tos dan bersedia bekerja sama dengannya. Di mana di sini Aoi dengan pengalamannya yang terbilang masih minim, ia memulai membuat menu-menu andalannya dengan gaya dan sikap sama seperti Chef Paul. คนอีก ยาวไป ต้องไปสนให้พ่อหรอกหนูอยาก Dan pada akhirnya kerja kerasnya itu membuahkan hasil, di mana restorannya itu mendadak viral dengan teknik chef cantik bermain api. เว้ยมันก็ไปของมัน Tak ingin melupakan jasa yang telah membuatnya sukses sekarang ini, ia pun mengajak Ton yang sekarang buka usaha kafe untuk bergabung dengan timnya. Namun di sini Ton menolak tawaran dari Aoi karena tidak ingin menjadi bawahan siapapun. เราอาจจะหิวมันไม่มากพอเองอะ
Kembali ke restoran. Di sini Tuan Tos menyampaikan sesuatu kabar baik kepada Aoi, di mana kabarnya itu mengenai acara ulang tahun seorang tokoh sosialita bernama Madam Milky. Di sini Madam Milky secara khusus menyewa Aoi dan timnya untuk memasak, sehingga ini akan menjadi debut pertamanya Aoi untuk memasak secara eksklusif di depan banyak orang. เขาเจาะจงเองเลยนะ ทั้งคนในวงการอาหารและเซน คนทั้งประเทศอย่างเป็นทางการ Namun setelah di tempat acara, ternyata Madam Milky tidak mengundangnya saja, tetapi juga mengundang Chef Paul dan tim hangernya. Yang mungkin Madam Milky sengaja melakukan itu ingin mengadu kemampuan mereka berdua untuk melihat siapa yang terbaik di antara mereka. Di sini, Aoi mendapatkan masak giliran pertama, di mana ia membuat sebuah hidangan sangat istimewa. Saya ชนะของคลื่นลูกใหม่ Dan kemudian saatnya giliran Chef Paul yang beraksi. Di sini ia memberikan menu kejutan yang tak terduga dengan memanggang sapi yang dirantai dari atas. Tak ingin kalah, Aoi pun kembali mengeluarkan jurus andalannya, yaitu resep turun-temurun dari sang ayah. Apalagi kalau bukan kue tiaw ala Aoi. Di sini, ia memasak sambil membayangkan sedikit cerita sedih dan kesederhanaan terhadap keluarganya. Sehingga Madam Milky pun di sini terbawa hanyut dan merasakan nikmatnya kesederhanaan kue tiaw yang jarang dirasakan oleh orang kaya. Tak mau kalah juga, Chef Paul kemudian sudah menyiapkan sup bening yang dituangkan ke dalam mangkuk emas. Karena yang bikin adalah Chef Paul, sup bening itu pun rasanya jadi terasa lebih pedo. Sehingga Madam Milky serta para tamu yang menyicipinya itu tampak menikmati hidangan tersebut layaknya iklan. Saking enaknya, mukanya ngeselin. Setelahnya, Chef Paul mendatangi Aoi untuk menyampaikan sebuah kata-kata yang sedikit nyeletuk sih. Di mana mereka para orang-orang kaya ini akan terus merasa lapar bukan karena makanannya enak, tetapi siapa yang memasaknya. Maka dari itu ia berkata jika Aoi ingin menyainginya dan menjadi orang yang lebih sukses darinya, jangan harap itu akan terjadi. Karena selama dirinya masih hidup, orang-orang akan menganggap Chef Paul yang terbaik di antara yang lain. Dan tak berselang lama, tiba-tiba saja polisi datang untuk menangkap Chef Paul atas tuduhan telah ikut terlibat dalam pemburuan ilegal. Di mana ternyata hal itu merupakan ulah dari Ton yang ingin menjatuhkan karir dari Chef Paul yang dianggapnya sombong ini. ยินดีด้วยเชฟ Dan dari sinilah Aoi mulai menyadari dengan sisi gelap kuliner yang sebelumnya tidak pernah ia ketahui, di mana mereka untuk mencapai kesuksesannya dengan cara saling menjatuhkan dan bermain curang. Dirasa dirinya tidak ingin sukses dengan cara curang atau permainan seperti ini, Aoi pun memilih untuk mundur dan segera pergi dari tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang di sini, Aoi mulai menyadari bahwa akibat ambisinya menyaingi Chef Paul membuat dirinya kehilangan waktu bersama keluarga yang sejak dulu mendukungnya. Hingga akhirnya ia pun kembali menjalankan warung kue tiaw keluarganya seperti dahulu. หิวกันหรือยัง Dan film pun tamat. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Intinya jangan lupa subrek ya. Hihi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.